Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas sekelumit tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah setelah kita punya ilmu yang sebenarnya ini ilmu pengulangan ya, setiap tahun kita ulas lagi, kita ulang lagi, tapi mudah-mudahan semakin memantapkan kita memasuki bulan Ramadan yang insya Allah sebulan ya, sebulan persis kurang lebih ya. Baik, ibadah puasa itu Allah berikan secara khusus kepada umat Nabi Muhammad. Bulan puasa Allah berikan secara khusus. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an yang sering kita baca ya, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua berpuasa. Jadi puasa itu Ibu sebagai ukuran keimanan seseorang. Kalau dia beriman, dia harus puasa. Kalau dia ngaku beriman gak puasa, berarti imannya perlu dipertanyakan. Karena ini hukumnya satu kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Jadi puasa ini merupakan salah satu ukuran, salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, sebagaimana diperintahkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Nabi pun ada puasa juga, cuma puasanya lain ya. Puasanya itu ada yang sama-sama menahan lapar, menahan haus, ada puasa Nabi Daud ya. Ada juga puasa Ayyamul Bid. Ada juga puasa Yaumu Asyura, puasa hari Asyura, itu di tanggal 10 Muharram gitu. Jadi puasa-puasa orang dulu juga udah ada, tapi lain sama puasa kita yang dikhususkan secara penuh satu bulan Ramadan. Apa sih tujuan kita disuruh puasa? Kelaparan, untuk merasa kehausan, nggak cuma itu, tapi tujuan utamanya la'allakum tattaqun. Allah punya tujuan. Kalau puasa kita benar, maka takwa itu akan semakin mantap dalam hati kita. Ya, maka kenapa kalau mau menjelang puasa pengajian ditutup-tutupin, Bu? Emang kenapa nggak dibuka aja? Karena kita perlu cukup banyak waktu. Kita perlu banyak waktu untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Maka pengajian ditutup dulu sementara, jadi waktu kita lebih leluasa. Karena kan kalau mau ada pengajian, Bu, waktunya itu kan gak bisa 1-2 jam doang ya, pasti bisa setengah hari persiapannya, ini itunya. Jadi besok kita fokuskan diri kita untuk taqarrub ilallah. Nah gitu ya. Jadi kita berpuasa karena itu perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita berpuasa? Apa sih kemuliaan bulan puasa itu apa? Sehingga kita harus benar-benar bersungguh-sungguh menyambut bulan puasa dengan gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang girang nyambut bulan Ramadan, itu Allah berikan balasan yang luar biasa. Kenapa kita harus bergembira? Ada kemuliaan apa di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan yang kedua, unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci kita umat Islam. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka besok di bulan Ramadan waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Dan emang kebanyakan kita ya Bu, kebanyakan kita itu kalau di bulan puasa baca Qur'annya lebih sering dan lebih banyak dibandingkan bulan lain. Benar gitu ya? Soalnya itu karena nggak kemana-mana, jadi bisa baca Quran. Arisan enggak, kondangan nggak ada yang ngundang, ya.
kemudian juga pengajian juga tutup. Nah, jadi waktu kita untuk mendekat dengan Al-Quran emang di bulan Ramadan. Karena nggak masak juga, masaknya kan sore ya, sore dan pagi di subuh gitu. Makanya unzila fihil Quran, Ramadan menjadi mulia karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka besok yuk kita kejar kemuliaan Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Quran itu bisa didekati dengan 4 tahap. Yang paling bawah qiraah. Baca aja. Panjang pendeknya kadang salah, tajwidnya nggak mantep, ya udah qiraah aja baca. Ada yang terbata-bata gitu ya. Nggak apa-apa, malahan yang terbata-bata itu mendapatkan pahalanya lebih banyak. Jadi qiraah yang pertama. Nah, di atas qiraah namanya tilawah. Tilawah itu membaca dengan ilmu. Membaca dengan ilmu dalam arti kita ngerti panjang pendeknya, kita tahu idghamnya, kita tahu ikhfa'nya gitu ya. Kita tahu hukum-hukum dalam membaca Al-Qur'an. Kalau kita udah baik tilawahnya, maka kita tingkatkan dengan mutola'ah. Mutola'ah itu mengkaji apa sih pesan Allah dalam Al-Qur'an. Qiraah, tilawah, mutola'ah, kita mempelajari gitu. Allah menurunkan surah Tabarok. Apa sih ininya, manfaatnya? Apa sih makna dari surah Tabarok? Allah menurunkan surah Waqiah yang kita baca setiap hari habis asar. Pernah nggak kita baca terjemahnya? Nggak ya, kadang-kadang kita cuma baca. Padahal itu kandungan dari Al-Waqiah tuh Masya Allah. Bagaimana Allah menceritakan tentang 3 kelompok orang nanti di hari kiamat. Ashabul yamin, ashabul shimal, ya, wasabiquna sabiqun. Nah, itu mutola'ah. Nah, di atas mutola'ah mentadabburi daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu 4 itu diantara cara mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Jadi Ramadan menjadi mulia karena unzila fihil Qur'an. Karena Al-Qur'an turunnya di bulan Ramadan. Yang ketiga, kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena ibadah puasa itu ibadah yang disandarkan kepada Allah dan Allah menyukai ibadah itu. Jadi puasa itu adalah ibadah yang disandarkan kepada Allah. Dikatakan setiap Bani Adam itu kalau melakukan satu ibadah maka pahalanya langsung diberikan. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu Allah lah yang akan memberikan sesuai dengan kadar ibadah puasanya masing-masing. Dan kenapa ibadah puasa dicintai sama Allah? Karena ibadah puasa itu ibadah tarkiyah, ibadah yang kita ninggalin yang boleh karena Allah. Makan, sejatinya kan boleh ya. Makan itu kan boleh, makan yang halal tentu. Minum yang halal boleh. Berhubungan suami istri halal boleh. Tapi ketika puasa yang halal jadi nggak boleh. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, menahan hawa nafsu ya. Maka ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan meninggalkan yang diharamkan ya, meninggalkan yang halal. Meninggalkan yang halal karena Allah, maka itu Allah mencintai banget. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah tarkiyah yang sangat dicintai oleh Allah. Yang keempat, ibadah puasa menjadi mulia karena lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. Orang puasa punya 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitri, girang banget waktu ngadepin waktu buka puasa. Menjelang waktu maghrib tuh Bu, girangnya kayak bocah. Ya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan gembira waktu nanti berjumpa dengan Rabb-nya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. 2, kegembiraan khusus. Lis-shaimi farhatani. Pertama, farhah 'inda fitri, girang waktu ngadepin waktu maghrib. Girang menjelang berbuka puasa. Makanya orang kalau bulan puasa waktu maghrib dia hafal banget ya Bu.
menitnya, itu perubahan menitnya dia hafal. Karena emang kita tongkrongin banget ya. Misalnya 5 hari pertama jam 6:05 gitu ya. Ntar 5 hari kedua jam 6:07 tuh kita ikutin banget. Kenapa kita ikutin? Karena itu waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Farhah, kegembiraan waktu menjelang buka. Saking gembiranya itu semua yang jualan, orang-orang yang jualan di jalan kita beli. Saking girangnya. Orang kalau girang tuh Bu, ngerjain apa aja seneng aja ya. Lihat lontong beli, lihat asinan beli, lihat kolak beli, lihat timun suri beli, kelapa beli, ini beli gitu, beli aja. Dan yang jualan emang banyak banget ya Bu. Pas kita buka menjelang maghrib, kita jembreng di meja. Kita lihat-lihat mana dulu yang kita makan ya. Kolak dulu, apa ini dulu, apa ini. Ya kan? Iya. Makanya kalau lagi lapar tuh Bu, segala pengen kita beli, pengen kita makan. Begitu azan makan korma 3, minum teh manis, kenyang deh. Yang lain gak kesentuh. Ntar baru kesentuhnya habis taraweh gitu. Kadang-kadang malah sisa kita taruh kulkas, ya. Karena apa? Farhah, saking gembiranya apa aja pengen kita beli. Nah itu adalah kegembiraan khusus yang bisa dirasa sama orang yang puasa doang. Kalau sama orang yang nggak puasa, kegembiraannya lain, ya. Kalau nggak puasa nggak nafsu ngeliat begituan ya Bu. Nggak usah yang mahal-mahal deh, teh manis aja. Itu lagi puasa sama lagi nggak puasa rasanya lain. Kalau lagi puasa ngelihat es teh manis, ya oh, masya Allah, udah esnya banyak, ya. Terus kalau es teh manis kan gelasnya tuh basah gitu ya Bu ya. Itu ngeliat begitu aja udah girang banget. Tapi kalau lagi nggak puasa biasa aja, ya. Karena farhah, kegembiraan menghadapi waktu berbuka bagi orang yang puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan gembira waktu nanti berjumpa dengan Allah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syurga ada berbagai macam pintu. Salah satunya namanya Babur Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Pintu itu enggak dimasukin kecuali oleh mereka yang berpuasa. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang kumpulnya di sini, besok kumpulnya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa puasa menjadi mulia? Karena puasa kita besok akan kasih syafaat buat kita. Puasa kita besok akan memberikan syafaat di hari kiamat. Begitu kita dihisap Bu, tuh puasa nyamperin kita. Datang, ya Rob kata puasa. Inni mana'tuhu ta'am wasyarab fin nahar fasyafi'ani fihi. Kata puasa, ya Allah saya puasa nih datang. Dulu saya bersaksi dulu orang ini gak makan gak minum siang-siang karena aku, kata puasa. Dia meninggalkan hawa nafsunya karena aku, maka hari ini fasyafi'ani fi, izinkan aku memberikan syafaat bagi mereka semua yang berpuasa. Amin ya Rabbal. Kalau puasanya baik, puasanya benar, puasa bakal ngebela kita. Tapi kalau puasanya kurang tapi bener, ada gak kurang tapi bener? Ada. Puasa mah puasa, nahan lapar doang, nahan haus doang, mulutnya nggak dipuasain, perilakunya nggak dipuasain. Puasa sih puasa, sama orang judes. Puasa sih puasa, sama orang ngomongnya kasar, ghibah, ngomongin orang, ngomongnya bohong, namimah, ngadu domba, kesono ngomong lain, kesini ngomong lain. Maka puasa kita jadi nggak punya nilai. Sayang-sayang, lapar doang. Kosong aja puasanya, karena yang dipuasain cuma nahan lapar sama haus doang. Maka kalau kita pengen nanti puasa kita membela kita, lagi puasa tahan-tahanin segala macam hawa nafsu kita. Ini yang bahaya nih kadang-kadang handphone ya Bu. Emang sih kita gak ketemu orang kan jarang. Ramadan gak ada acara, pengajian, ya pengajian ada sesekali lah ya. Kalau yang memang ada hajat khusus, nggak ada acara arisan, nggak ada kondangan, ketemu orang jarang. Tapi karena handphone ada di genggaman, nah ini jangan sampai akhirnya menjadi mudorot melalui handphone kita. Nggak ngomong sih, tapi tangannya
ngomongin orang. Emang mulutnya diem, tangannya yang bahaya. Iya, itu kan dari hati. Makanya benar, puasa itu hatinya dibersihin. Makanya dari bulan Rajab kita istighfar ngebersihin hati, Sya'ban kita kosongin hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, bulan Ramadan tinggal dimasukin sama yang baik-baik gitu, supaya puasa kita benar-benar meraih puasa yang sebenar-benarnya. Jadi kalau puasa kita mau memberi saksi nanti di yaumil kiamah, ya insya Allah jaga puasa kita dengan baik. Apalagi berikutnya, kenapa Ramadan menjadi sangat mulia? Karena berdoa di bulan Ramadan mustajab. Doa kita di bulan puasa itu Masya Allah mustajab. Bahkan banyak waktu-waktu khusus ya, dimana kalau kita berdoa di situ adalah waktu yang mustajab. Di antaranya sesaat menjelang berbuka puasa, itu waktu yang mustajab. Cuma sayangnya nih, kita suka kelewatan di waktu, ya Bu. Ibu kalau menjelang maghrib duduk manis, apa mondar-mandir. Mondar-mandir emang ngapain sih Bu mondar-mandir? Ya Allah, nyiapin itu ya Bu ya. Kita kalau menjelang maghrib keteteran, nyiapin ini belum panas, ini nyiapin ini belum bikin, ini belum bikin, ini belum bikin. Nah, waktu ya kadang-kadang gitu udah mau azan air belum ada. Saking banyak yang makanya puasa itu iya ya. Makanya kita minta badan biar sehat ya Bu. Kalau sehat mau ngapa-ngapain enak. Nah, waktu yang mustajab buat berdoa di antaranya menjelang waktu berbuka. Ini waktu yang sering kita kelupaan nih. Juga kalau di tengah malam kan kita bangun ya. Kalau bulan biasa ya bisa bangun, bisa enggak. Kalau bulan Ramadan pasti kita bangun. Nah, itu fi jaufil lail, di pertengahan malam, di sepertiga malam tuh waktu yang baik buat berdoa. Bainal azan wal iqamah. Udah pasti kalau subuh tuh kita nungguin azan subuh, dan sebelum qomat kita berdoa di situ. Pun waktu-waktu lain. Saya ingat ya almarhumah ibu saya tuh, guru kita ngomong, bedain puasa sama bulan selain puasa. Kalau bulan lain biasanya waktu sholat yang nungguin kita. Ya. Dia nungguin aja jam 1 kita belum sholat. Setengah 2 kita belum sholat. Tuh waktu sholat yang nungguin kita. Tuh kata beliau. Tapi kalau bulan puasa jadiin kita yang nunggu waktu sholat. Emang 2 sih yang kita tunggu, subuh sama maghrib. Kalau subuh ancer-ancernya ada yang habis subuh pengen tidur. Ya, kalau maghrib emang nungguin karena buka. Nah yang 3 ini pun kita tungguin supaya ada bedanya kita dengan bulan puasa dengan bulan lain. Jadi sebelum waktu sholat kita udah gelar sejadah, kita udah menunggu waktu sholat gitu ya. Nah jadi waktu yang mustajab diantara bainal azan wal iqamah. Dan ada juga satu waktu di mana doa nggak tertolak. Di mana tuh? Malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini juga sama. Kita kalau lagi malam takbiran, ya Allah repot banget ya Bu ya. Kayaknya nggak bisa gitu kita duduk tenang. Nah tapi boleh tuh kita cari-cari waktu. Misalnya kelar-kelar jam berapa nih? Jam 10 gitu ya, beres. Kita istirahat dulu. Nah jam 1, jam 2 tuh kita bangun, kita berdoa di situ. Bikin uli ya? Oh, sambil bikin uli sambil berdoa gitu ya. Minimal kita curi waktu sekitar setengah jam gitu ya untuk duduk. Kalau nggak bisa setengah jam, 15 menit. Kita ambil keberkahan malam hari raya Idul Fitri. Tahu sih saya kalau malam lebaran tuh repotnya luar biasa. Apalagi kalau kita ditinggal sama yang kerja-kerja ya Bu. Saya ditinggal yang kerja setahun sekali. Tuh kalau mau lebaran Masya Allah repotnya luar biasa. Tapi di situ adalah waktu yang mustajab buat berdoa. Jadi berdoa di bulan Ramadan tuh mustajab. Maka panjatkan doa kita sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sedetil-detilnya, supaya insya Allah hajat kita dikabul oleh Allah. Kemudian selanjutnya bulan Ramadan menjadi mulia karena maghfiratul lidzunub wa mazra'atul lil ibad. Dosa diampunin, pahala dilipat gandain. Dosa-dosa kita diampuni, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Allah menebarkan maghfirahnya seluas-luasnya, wa mazra'atul lil ibad. Dan pahala kita dilipat gandakan sama Allah. Maka mulai sekarang emang kudu disiapin nih, besok kita puasa mau ngapain.
Selain tentunya menyiapkan buat keluarga ya. Oke, saya setiap hari mau baca Quran misalnya 2 juz, 1 juz. Saya mau baca misalnya apa yang mau kita baca. Saya mau sedekah setiap hari misalnya 10.000, 20.000, 30.000 tergantung kemampuan kita. Saya setiap hari mau ini. Jadi waktu kita di bulan Ramadan udah kita atur dari sekarang. Sehingga pahala udah tersusun, udah rapi, sehingga nanti kita bersiap-siap menjemput pahala yang begitu banyak. Kalau mau bebenah dari sekarang, Bu, ya. Saya ingat ibu saya bilang, kalau lagi puasa jangan pakai bebenah, jangan nurunin hordeng, jangan nyuciin panci, tuh kata ibu saya. Ngerjainnya dari sekarang supaya puasa tuh udah rapi, udah tenang gitu ya. Nyuciin kembang itu karena kalau udah bulan puasa itu tenaga kita akan habis sama yang begitu-begitu, ya, akan habis dengan yang begitu-begitu. Maka rapiinnya mulai sekarang, masih ada waktu sebulan nih, nyicil biasanya ya, yang punya kembang bek, beli baju, beli bajunya juga dari sekarang. Beli baju, karena biasanya gini Bu, kalau kita puasa belanja ya, kita puasa belanja ke Tanah Abang kayak kemana, itu tenaga kita, saya pernah ngerasain tuh malamnya beda deh. Kalau kita siangnya jalan belanja muter tuh malam capeknya luar biasa ya. Taraweh juga nggak seenteng biasa. Makanya sekarang tuh benar-benar disusun, kita mau ngapain, apa yang mau kita rapiin. Bulan puasa udah tinggal ngaji, masak keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ucapan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Bener sih, cuma jangan disalah artiin ya Bu ya. Karena ada dalil ini, orang kebanyakan puasanya jadi tidur. Habis subuh tidur, bangun zuhur. Habis zuhur tidur, bangun asar. Habis asar mandi deh. Mandi, ambil dompet, keluar deh. Dia beli makanan ini, makanan itu gitu ya. Sah sih, meskipun dia seharian tidur tuh sah. Misalnya tidur jam 5, setengah 6, baru bangun setengah 6 lagi. Jadi 12 jam dia tidur. Itu puasanya sah, tapi kurang bernilai gitu. Maksudnya sayang, meskipun tidurnya ibadah, tapi tidurnya jadi ibadah kalau pasang niat. Kita tidur siang-siang biar malamnya segar, mau tahajud enak, mau tarawih enak. Bukan tidur supaya puasanya gak berasa gitu ya. Ada juga tuh biasanya yang anak-anak muda ya, anak remaja tuh kalau malam dia begadang. Tuh saya punya keponakan tuh kalau malam dia nggak tidur tuh Bu, dari abis isya taraweh melek baru tidur abis subuh. Jadi kalau abis subuh kita telepon kagak bakalan diangkat deh, orang dia baru pada tidur. Nah makanya mazra'atul ibad itu maknanya kalau aja tidurnya pahala, apalagi baca Qur'annya, apalagi baca kitabnya, apalagi zikirnya gitu. Jadi jangan dipahamin kita tidur aja deh, orang tidur juga bernilai pahala gitu ya. Jadi masih banyak celah-celah kebaikan yang bisa kita ambil ya. Apalagi yang menjadikan Ramadan mulia, di dalam bulan Ramadan ada satu malam khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Cuma ini malam nggak dikasih tahu kapan waktunya, tapi ada kisi-kisinya ya. Kalau orang ujian tuh ada kisi-kisi 10 hari terakhir di malam ganjil ya. Nah di situ kita kejar, tapi sebaiknya memang kita hidupkan seluruhnya, nggak cuma pas malam ganjil aja. Di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikah waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan di malam Lailatul Qadar Allah turunkan ribuan malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Mereka diturunkan oleh Allah untuk melihat mana hambaku yang berdoa, angkat doanya akan aku ijabah. Mana hambaku yang memohon ampunan akan aku ampuni. Mana hambaku yang punya hajat akan aku kabul. Nah itu di malam Lailatul Qadar. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita bisa meraih kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Apa sih ciri-cirinya kalau orang dapat malam Lailatul Qadar?
Saya pernah dengar ya dari seorang ulama, kalau orang dapat malam Lailatul Qadar, maka kehidupan dia setelah bulan puasa, imannya, takwanya itu semakin mantap, semakin bertambah. Kalau setelah bulan puasa malah turun, ya, malah turun lagi keimanannya, berarti terlewat baginya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah bisa izinkan kita ya, bisa meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Ramadan menjadi mulia juga karena di dalamnya ada ibadah khusus. Ada sholat yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat tarawih. Tuh cuma ada di bulan Ramadan. Biar kata kita mau sholat 40 rakaat sekarang, saya nggak ngaji dulu ya, mau tarawih sekarang 40 rakaat. Biar kata 40, kalau bukan waktunya ya bukan. Jadi tarawih itu hanya dikhususkan di bulan suci Ramadan. Nah, jumlahnya berapa? Ya, kalau mau yang 8 plus 3 boleh, mau 23 boleh. Jangan berantem. Jangan berantem yang tarawihnya 11 sama yang tarawihnya 23. Enggak usah ribut, masing-masing pasti punya dalil. Yang bahaya yang siangnya puasa, malamnya enggak tarawih. Nah, itu yang sayang gitu ya. Ibaratnya kalau minum obat tuh, obat dokter dikasih 3, diminumnya cuma 1, cuma 2, kan kurang sempurna. Maka siangnya puasa, malamnya kita tarawih. Dan yang terakhir, puasa menjadi mulia karena bulannya kedermawanan. Biasanya di bulan puasa tubuh orang berlomba-lomba bersedekah, fastabiqul khairat. Orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya bersedekah buat orang lain. Kita juga jangan ketinggalan, sesuai kemampuan kita. Kalau yang mampu misalnya beli air mineral, taruh di depan rumah atau titipkan di musola. Misalnya setiap hari 1 dus kan cuma berapa? 25.000. Tiap ada orang yang lewat dia ambil, pas buka puasa dia minum tuh air, itu merupakan sedekah yang dicintai juga sama Allah. Gak usah kita pilih-pilih ini puasa apa enggak. Kalau puasa boleh ambil, kalau nggak puasa jangan. Enggak, pokoknya kita taruh. Mau di puasa mau enggak urusan dia dah. Yang penting sedekah. Kalau yang punya harta lebih, misalnya kita mau bikin paket takjil ya, sekarang banyak tuh. Misalnya gorengan atau lontong dengan air, itu boleh kita siapin berapa, tiap ada yang lewat kita bagi. Itu Masya Allah. Bulan puasa, bulannya pahala, maka jangan sampai kita nggak ikut andil dalam menyiapkan buka puasa kita kepada orang. Kalau di Mekah itu ya Bu, orang karena tahu pahala ibadah di sana itu dilipat gandakan, maka berlomba-lomba mereka bersedekah di bulan puasa. Ibarat kata, kalaupun kita nggak bawa duit ke sana, itu aman. Kasarnya begitu. Kita puasa nih cuma modal ongkos sama hotel, udah kita nggak punya uang buat makan. Itu di masjid itu, kalau menjelang waktu maghrib ya mereka akan pasang suprah. Udah kita tinggal duduk nanti dibagiin roti, ntar dibagiin kurma, dibagiin yogurt, dibagiin apa-apa, udah tinggal buka. Ntar pun menjelang subuh tuh banyak mereka berbondong-bondong. Mereka kalau bersedekah tubuh pakai truk, sedekahnya pakai truk, Masya Allah. Kita belum bisa seperti itu, semampu yang kita bisa. Jangan sampai bulan Ramadan lewat gak ada sedekah secuil pun yang kita keluarkan, karena bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi itu beberapa gambaran bagaimana Ramadan memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dia ibadah khusus, ibadah yang dicintai Allah, ada kebahagiaan khusus, bisa menjadi syafaat, doa kita diijabah, dosa kita diampuni, pahala dilipat gandakan tuh Masya Allah. Hal-hal itulah yang menjadikan kenapa taklim sementara ditawakufkan, supaya kita punya cukup waktu untuk meraih kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita badan sehat, umur panjang, rezeki yang barokah. Karena kalau tiga-tiganya ada enak ya Bu, umur ada, badannya sehat, rezekinya barokah. Insya Allah Allah berikan kebaikan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Segitu dulu ya Bu, mudah-mudahan manfaat. Apa yang sudah kita fahami dari ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ngaji di sini, tinggal kita amalkan besok di bulan Ramadan. Perkara sholat, perkara tentang wudu, perkara-perkara apapun yang udah kita pelajarin, tinggal kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Boleh.
Iya. 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 Fahamin artinya. Seenggak-enggaknya gini aja Bu. Jadi kita misalnya sehari kita punya target baca Quran misalnya sejuz, 2 juz. Nah, boleh tuh kita sempetin buat baca maknanya, misalnya nggak usah dari awal deh, dari yang bawah ya juz 30 gitu. Segera kita fahamin tuh makna dari setiap surah, kita baca aja gitu. Asal ada apa ya? Ya, asal ada isi daripada terjemahnya yang kita baca, insya Allah itu juga akan membawa kebaikan. Meskipun nggak semua ya, nggak semua 30 juz kita baca terjemahnya, tapi seenggaknya misalnya oke, habis subuh kita baca Quran 1 juz, habis asar 1 juz. Nah misalnya habis zuhur kita baca itu terjemah atau isi kandungan dari Fatihah, dari ini seenggaknya, jadi kita pemahaman. Iya, maksudnya dari mulai Fatihah, An-Nas, Al-Falaq gitu ya. Atau kalau mau dari atas juga bisa, dari Al-Baqarah. Jadi kita sedikit demi sedikit kita coba baca isi kandungan daripada Al-Quran tanpa mengurangi bacaan Al-Quran kita, gitu ya. Wallahu a'lam.